Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Hai Pak. Sesuai dengan informasi yang Bapak sampaikan ke saya, bahwa pertemuan kita ini adalah untuk membicarakan mengenai peningkatan kompetensi coaching Bapak. Saya sangat mendukung dengan hal ini Pak. Namun, bagaimana saya dapat membantu Bapak dalam hal ini? Terima kasih ya Pak ya. Pak, saya ingin turun membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, meningkatkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya Pak. Menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam kompetensi kehadiran penuh Pak, mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan demikian saya akan bisa lebih baik dalam membimbing dan berdiskusi dengan teman sejawat Pak. Saya paham Pak. Terus apa rencana Bapak agar keterampilan coaching yang Bapak maksud ini dapat saya bimbing gitu, dapat saya lakukan pembimbingan? Apa rencana? Nanti saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat Pak mengenai masalahnya. Kemudian saya berharap Bapak bisa mengamati atau mengobservasi kegiatan coach kami tersebut dalam hal penilaian. Saya setuju. Seperti apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Pak. Khususnya dalam keterampilan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Dengan demikian, untuk kegiatan observasi nanti, saya akan berfokus pada penilaian ketiga kompetensi atau keterampilan coaching yang Bapak sebutkan tadi ya. Dengan demikian, indikator yang saya nilai nanti pada rubrik penilaian terdiri dari keterampilan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Apakah Bapak setuju dengan hal itu? Baik, terima kasih Pak. Baik, sepakat ya. Silakan Bapak melakukan coaching untuk saya observasi nanti ya Pak ya. Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Amsar. Waalaikumsalam Pak Supriyadi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat juga. Sebelumnya saya berterima kasih ya Pak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk menyampaikan suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh iya Pak, sama-sama. Baiklah, kita akan mulai melakukan coaching pada sore hari ini. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini Pak, sebenarnya saya mau curhat terkait permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Kira-kira apakah Bapak bersedia membantu saya Pak? Dengan senang hati Pak Amsar. Kira-kira permasalahan apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami dalam proses pembelajaran PJOK di kelas saya Pak. Harapan saya pertemuan ini nantinya bisa mencerahkan saya untuk mendapatkan ide-ide baru agar dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas PJOK Pak. Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Pak Amsar rasakan atau alami saat proses pembelajaran PJOK di kelas Bapak. Mungkin saya bisa membantu. Iya Pak. Begini Pak, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan. Saya ada beberapa kendala dalam pembelajaran PJOK, khususnya pada materi pencaksilat di kelas tinggi Pak. Saya merasa proses pembelajaran pencaksilat saat ini belum secara efektif atau secara maksimal dapat saya terapkan. Beberapa peserta didik saya terlihat kurang antusias dalam memahami materi pencaksilat ini. Alhasil masih banyak murid yang belum mampu melakukan gerak-gerak dasar pada materi silat ini Pak. Oh begitu ya Pak Amsar. Jadi Bapak merasa pembelajaran PJOK pada materi gerak dasar Pancasila di kelas ini belum efektif dilakukan di kelas ya Pak Amsar? Iya. Sehingga murid Bapak masih banyak yang belum tuntas pada materi ini kan Pak? Benar Pak, itu yang sedang saya alami. Baiklah, kalau begitu Pak Amsar,
Lalu bagaimana seharusnya seorang murid dikatakan tuntas pada materi pencaksilat ini, Pak? Peserta didik yang tuntas pada materi pencaksilat ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu murid mampu memahami dan mempraktekkan rangkaian gerak dasar pada materi pencaksilat seperti teknik sikap pasang, gerak kuda-kuda pada kelas 4, lalu gerak pola langkah seperti teknik arah 8 penjuru mata angin pada kelas 5, kemudian gerak dasar pukulan, tendangan, dan tangkisan pada materi kelas 6, Pak. Baiklah Pak Amsar, sebelumnya bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada materi pencaksilat ini? Selama ini proses pembelajaran yang saya terapkan pada materi silat ini, Pak, menggunakan buku teks pelajaran PJOK. Jadi murid belajar seluruh rangkaian gerak materi silat ini hanya dengan menirukan gambar yang ada pada buku PJOK tersebut, sehingga anak-anak masih kurang dapat memahami dan mempraktekannya. Karena jujur saya juga masih terkadang sebagian materi gerak dasarnya juga saya mengalami kesulitan untuk mendemonstrasikannya di hadapan murid saya, Pak. Saat belajar materi pencaksilat, murid hanya belajar dari menirukan gambar yang ada pada buku teks yang ada. Dan Bapak juga sudah mau mendengarkan jujur, mengakui bahwa Bapak sendiri juga terkadang mengalami kesulitan untuk mendemonstrasikan di depan murid, sehingga hal ini yang menurut Bapak menjadi hambatan dalam proses pembelajaran pada materi pencaksilat ini. Benar ya, Pak? Iya, benar, Pak. Bagaimana menurut Bapak langkah yang tepat agar materi pencaksilat ini dapat mengundang peserta didik untuk mau lebih antusias dan lebih efektif lagi dalam memahami dan mempraktikkan saat proses pembelajaran berlangsung? Mungkin saya harus mencari metode dan strategi yang lebih efisien lagi pada materi ini ya, Pak. Mungkin mencari alternatif yang lain sebagai solusinya, Pak. Dengan Pak Amsar ya, apakah Bapak punya rencana untuk mengubah metode dan strategi pembelajaran ke depan agar peserta didik lebih giat lagi belajarnya? Selain menggunakan buku teks, mungkin saya akan mencoba menampilkan video pembelajaran menggunakan infografis pada materi gerak dasar silat ini, Pak, yang akan saya dipelajari murid secara berkelompok. Kemudian murid dapat mempelajari dari video yang sudah saya tampilkan. Kira-kira bagaimana menurut Bapak, Pak? Ya, solusi yang bagus Pak Amsar. Mudah-mudahan dengan menggunakan video pembelajaran anak-anak jadi lebih antusias dan semangat lagi mempelajari gerakan pada materi ini secara berkelompok dan sekaligus menjadi jawaban dari kesulitan Bapak dalam mendemonstrasikan gerakan tersebut ya Pak. Iya, Pak, saya akan mencoba menerapkannya ke depan. Bagus Pak Amsar, atau mungkin masih ada ide lain yang bisa Bapak lakukan? Saya juga sebenarnya sempat berpikir kalau seandainya materi pencaksilat ini dapat dijadikan ekstrakurikuler di sekolah. Karena saya juga pernah dihubungi oleh seorang pelatih pencaksilat dan juga sahabat saya terkait hal ini. Tapi belum saya sampaikan kepada kepala sekolah tentang keinginan saya ini, Pak. Ide yang bagus ya Pak Amsar. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat dan saya sangat setuju dengan ide tersebut. Iya, Pak, syukurlah sekarang saya merasa lega dan bersemangat untuk mencoba menerapkannya ke depan, Pak. Syukurlah Pak Amsar sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Amsar rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Untuk langkah pertama dalam pembelajaran materi silat ini, Pak, saya akan mencari dan menyiapkan video pembelajarannya terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua, saya akan berkomunikasi dan meminta izin kepada sekolah, kepada kepala sekolah, terlebih terkait rencana ekstrakurikuler yang akan saya buat di sekolah, Pak. Kapan kira-kira Bapak Amsar akan memulai rencana Bapak tersebut? Kira-kira besok saya akan mulai mencarikan video pembelajarannya di internet.
Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikulernya mungkin mulai minggu depan saya akan menghubungi kepala sekolah. Saya akan menghadap dulu, Pak. Baiklah Pak Amsar, semoga rencana Bapak dapat berjalan dengan baik dan saya akan dengan senang hati menunggu kabar dari Bapak terkait hasil posting kita ini selanjutnya. Iya Pak, saya akan berkabar ke Bapak tentang hasilnya nanti bagaimana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak, karena sekarang saya merasa senang dan tenang karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Iya Pak, sama-sama Pak Amsar ya. Saya juga merasa senang dapat membantu Bapak. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa sudah cukup ya Pak, tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan. Baiklah, jika demikian, mari kita akhiri percakapan Posidinia pada sore hari ini. Ya Pak Amsar. Assalamualaikum Pak Amsar. Sehat selalu ya Pak Amsar ya. Waalaikumsalam, sehat selalu juga buat Bapak Supriyadi. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Terima kasih telah menyediakan waktu dan mempercayakan saya dalam hal ini. Terkait hasil observasi yang saya lakukan pada sesi coaching Bapak yang kemarin, bagaimana Bapak menilai keterampilan coaching Bapak dalam performa tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Pak. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah hadir penuh dalam kegiatan coaching yang saya lakukan, mampu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna Pak. Nah, seperti itu. Boleh saya berbagi pengalaman saya? Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Bagaimana pendapat Bapak dengan ini? Terima kasih Pak, saya senang dengan umpan balik ya Pak. Iya, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan untuk hasil yang lebih baik. Misalnya seperti presence, lebih memperhatikan coaching gitu. Dalam berbicara, dalam mengajukan pertanyaan kita harus lebih pandang, maksudnya empat mata seperti itu. Itu kita mencontohkan bahwa kita hadir penuh di depan coaching seperti itu. Kemudian yang kedua itu seperti memberikan pujian terhadap coaching, itu adalah termasuk bentuk bahwa kita mendengarkan aktif coaching, bahwa ketika kita memuji coaching, memuji rencana coaching, asumsi coaching, berarti kita coaching merasa bahwa kita mendengarkan dia lebih aktif gitu. Kemudian keputusan dari coaching mengenai tujuan coaching itu harus terlihat Pak. Kemudian harus ada pertanyaan yang membimbing coaching untuk memberikan resume tentang manfaat yang dia dapat, terhadap coaching Bapak itu harus dipertanyakan Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih mengingatkan keterampilan yang saya terkait umpan balik Bapak ini. Iya. Baik Pak, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa atau keterampilan atau kompetensi Bapak dalam hal coaching ini? Untuk kedepannya, saya berencana akan melakukan latihan coaching lebih intensif Pak, terutama dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot Pak. Ya, langkah yang sangat baik ya Pak. Saya harap Bapak konsisten dengan rencana Bapak. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari diskusi kita ini? Saya merasa lebih memahami kompetensi atau keterampilan mana yang perlu saya tingkatkan atau kembangkan ke depannya. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan pembalik yang Bapak berikan ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga ya Pak telah mempercayakan saya.